Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji tafsir ahkam. Tema yang kita ingin kaji adalah an-nahyu an kathratil halif, larangan banyak bersumpah. Rujukannya adalah surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 227. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala azza min qail fi muhammin tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha urdatan, dan janganlah kalian jadikan sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala urdatan sebagai satu penghalang. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, dan janganlah kalian jadikan sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala urdatan sebagai satu penghalang. Antabarru, untuk kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuslihu bainan nas, dan kalian mendamaikan di antara manusia. Wallahu sami'un alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian billahwi fi aymanikum, sebab sumpah sia-sia yang kalian lakukan. Walakin yu'akhidhukum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian bima kasabat qulubukum, sebab sumpah yang dilakukan oleh kalian dengan serius dan sungguh-sungguh. Wallahu ghafurun halim. Wallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafur, Maha Pengampun, Halim, lagi Maha Penyantun. Lilladheena yu'luna min nisa'ihim, lilladheena, bagi para suami, yu'luna min nisa'ihim, yang melakukan sumpah ila. Sumpah ila itu sumpah tidak akan mencampuri lagi istrinya. Tarabbusu arba'ati ashhur, mereka dikasih jeda, dikasih tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan.
Fa in fa'u, lalu jika mereka kembali lagi, kembali berhubungan baik, kembali mencampuri para istri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maha Pengampun ya lagi Maha Penyayang. Wa in azamut tolaqa, dan jika mereka berketetapan at-tolaqa untuk menceraikan istri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Sami'un Alim, Allah Subhanahu wa ta'ala ya Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rawaiul Bayan, pengarang Rawaiul Bayan min tafsiru ayatil ahkam, oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ruwiya annaha nazalat fi Abdullah bin Rawaha kana bainahu wa baina khotanihi Bashir bin Nu'man syai' fa halifa Abdullah la yadkhulu alaihi wa la yukallimuhu wa la yuslihu bainahu wa baina khusmin lahu, fa kana idza qila lahu fihi yaqul qad haliftu billah alla af'al fala yahillu li an la aburra bi yamini, fa anzalallahu wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum. Janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghalang bagi kalian untuk berbuat baik dan mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seiring adanya kasus bahwa Abdullah bin Rawaha pernah memiliki masalah dengan iparnya yang namanya Bashir bin Nu'man. Jadi Abdullah bin Rawaha pernah punya masalah ya terhadap Bashir bin Nu'man yang tidak lain adalah iparnya sendiri. Lalu Abdullah bin Rawaha bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah la adkhulu alaihi, saya tidak mau ketemu lagi sama Nu'man, saya tidak mau ngomong lagi sama Nu'man. Kalau Nu'man sedang punya masalah dengan yang lain, saya tidak mau ikut-ikutan, saya tidak akan mau mendamaikan dia dengan yang lain. Ketika diingatkan kepada Abdullah bin Rawaha, Abdullah Rawaha, itu Nu'man bin Bashir ada masalah, kenapa kamu enggak membantu? Abdullah bin Rawaha menjawab, qad haliftu billah, sungguh saya sudah terlanjur sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah terlanjur sumpah kepada Allah, saya tidak mau ngomong lagi sama Nu'man, saya tidak mau membantu Nu'man jika Nu'man punya masalah ini dan itu. Demi Allah saya sudah lakukan. Di saat Abdullah bin Rawaha yang sumpah serapah seperti ini dengan Nu'man bin Bashir yang tidak lain adalah saudara iparnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini kepada Abdullah bin Rawaha. Maka ayat ini menjadi pembelajaran buat kita, wahai orang-orang yang beriman, la taj'alu ayyuhal mu'minun al-halifa billah hujjatan lakum fi tarki fi'lil khair. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan jadikan sumpah kalian kepada Allah sebagai penghalang kalian untuk bisa melakukan kebaikan. Fa idza su'ila ahadukum an amrin fihi birrun wa khair wa islah, jangan sampai ketika kalian ditanya oleh salah seorang, kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa Anda tidak terlibat dalam kebaikan ini, dalam proyek amal soleh ini, jangan sampai Anda dan kalian katakan, saya sungguh sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu pengingat buat kita, jangan jadikan sumpah kita kepada Allah
sebagai penghalang buat kita untuk melakukan kebaikan. Kalaulah kemudian kita sudah bersumpah seperti itu, abaikan saja sumpah itu, tetap yang kita tuju adalah satu kebaikan. Kita nggak ada masalah meskipun sudah terlanjur sumpah. Karena itu jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang ini punya masalah. Giliran nggak jadi ketua DKM, DKM-nya DKM yang baru, punya program yang beda dengan program yang dia lakukan selama ini. Dia sumpah serapah, saya sudah kasih masukan sama DKM yang baru untuk melakukan ini dan itu, tapi dia tetap nggak mau juga. Udah deh, ogah gua, demi Allah saya nggak mau masuk lagi masjid itu selama dia menjadi ketua DKM. Ini namanya menjadikan sumpah kepada Allah untuk menghalangi dia melakukan kebaikan. Yang seperti ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkara dengan sumpah yang kita lakukan selama ini? Maka kalau itu sudah kita lakukan, ya kafaratul yamin, kita lakukan kafarah. Kita gampang, tinggal puasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Jangan sampai kemudian kita bersumpah kepada Allah sebagai tameng buat kita, sebagai justifikasi bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Ada masalah dengan tetangga, lumayan sampai puncak masalahnya itu, sehingga sumpah demi Allah, kalau dia punya masalah, saya demi Allah tidak akan mau membantunya, biarin aja, mau mati kayak mau apa biarin aja. Tapi suatu ketika tetangganya betul-betul membutuhkan bantuan dia, kalau tanpa ada bantuan dia, kalaulah tidak ada bantuan dari dia, semuanya tergantung Allah. Tapi Allah memberikan ruang kepada dia untuk berikhtiar. Kalau nggak ada bantuan dari dia, mungkin tetangganya bisa kolab, tetangganya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dalam konteks yang seperti ini, jangan sampai kemudian kita mengatakan, habis gimana saya udah terlanjur sumpah kok kepada Allah, gimana ya? Nggak ada masalah, sumpah kita abaikan, sumpah kita bayar dengan kafarah, dengan puasa 3 hari selang-seling atau berturut-turut, atau kita tidak mau berpuasa, memberikan makan kepada 10 orang miskin, maka itu sebagai satu kafarah, sebagai satu pelebur terhadap sumpah yang kita lakukan. Karena sumpah yang kita lakukan kepada Allah kita langgar, dan akhirnya kita lakukan dengan cara membayar kafarah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Pada ayat yang kedua ini Allah ingin menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil sumpah-sumpah lahu kalian. Allah tidak akan menyiksa sumpah-sumpah lahu kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian dengan sumpah yang memang kalian sudah bulat tekadkan untuk lakukan itu. Kalian sudah lakukan dengan niat bulat, dengan tekad yang bulat kalian bersumpah. Ini maknanya apa? Bahwa ayat ini menunjukkan sumpah di dalam Islam itu kan ada 3. Tetapi pada ayat ini disampaikan oleh Allah 2 sumpah. Yang pertama sumpah lahu, yang kedua sumpah munakidah. Nanti dalam ayat yang lain ada yang namanya sumpah homus. Sumpah lahu itu sumpah yang sia-sia. Tentu untuk bisa mengukur ini sumpah sia-sia atau sumpah munakidah, sumpah beneran. Karena kalau kita melihat definisi sumpah lahu itu seperti apa? Definisinya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab, karena mereka bahasanya adalah bahasa Arab. Di saat mereka komunikasi, mereka sering mengatakan la bala wallah, la kalla wallah. Ya mereka mengatakan kalla wallah, bala wallahi, la wallahi, bala wallahi. Ini orang Arab biasanya suka seperti itu. Dan sumpah-sumpah yang seperti ini tentu ini tidak ada konsekuensi hukum dalam Islam, karena itu merupakan satu pemanis kata yang memang tidak bisa lepas dari ucapan mereka. Jadi bagi orang yang mungkin belum pernah berinteraksi dengan orang Arab, ketika orang Arab bilang wallahi itu dianggapnya beneran.
Tapi kalau yang sudah tahu karakter dan kebiasaan orang-orang Arab, ketika orang Arab bilang wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, ngomong begitu itu ya sudah biasa. Karena dalam satu jeda, dalam satu majelis berbicara dengan dia itu, kadang-kadang wallahinya nggak kurang dari ya 10 kali. Wallahi ya akhi, law ta'tini kadza kadza, wallahi ya akhi, wallahi terus. Ini pokoknya orang Arab. Setahu saya ketika kita masih di Libya dengan orang Arab Saudi, atau ketika itu saya pernah berhubungan dengan Arab Libanon, ya, Libya, Muammar Gaddafi kan Libya ya. Jadi kita dengan dosen orang Arab ketika itu saya menawarkan baju batik teroso dari Jepara itu untuk wisuda anak-anak Edan. Saya sudah bawakan contoh yang terbagus, bawakan yang begini. Wallahi ya na'am, wallahi hadza jayyid akhi, hadza jayyid wallahi. Law ta'tini hudan fi sa'ati kadza wa kadza, ya lakan ahsan. Saya pikir wallahi itu ya beneran. Wallahinya Masya Allah kurang berapa itu ya. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Wallahinya kayak apa itu, kayak hujan ya. Wallahi ya, wallahi. Saya baru sadar, oh ini katanya orang sumpah wallahi, ternyata kok enggak. Tapi begitu saya berinteraksi dengan orang Arab Libya, ketika zaman Presiden Gus Dur ketika itu ada muktamar organisasi dakwah tingkat dunia, di mana saya salah satu panitia ya di muktamar itu di Grand Melia ketika itu ya. Ketua MUI-nya masih KSL Mahfud ketika itu. Ini sebagai peserta semuanya dikasih tas. Tasnya kan sisa. Saya sebagai panitia itu minta satu. Saya pepet terus ya panitia dari Libya itu. Wallahi ya Syekh, tu'tini wahid. Na'am ya akhi, na'am. Wallahi ya hudan ta'tini ha, hudan ta'tini fil ghurfa fi sa'ati tasi'ah. Hudan ta'tini fi sa'ati tasi'ah. Wallahi ya, saya tunggu jam 9 katanya suruh datang ke kamar. 9 tungguin, enggak nongol-nongol jam 9. Jam 10 11 baru bangun. Ntar ketemu lagi, wallahi ya, batin yani wallahi hudan batin fi sa'ati saniyah. Jam 2 katanya, wallahi lagi. Ya pada akhirnya dikasih, tapi perjuangannya wallahinya kayak apa itu kan ya. Ternyata saya simbolkan, oh inilah yang namanya sumpah lahu, sumpah sia-sia. Jadi maka untuk mengukur apakah sumpahnya lahu atau sumpah tidak ini wallahu alam. Tapi bima yajri ala alsinatikum min dzikrismillahi min khairi qasdil half. Karena memang secara refleks ucapan ini terucap oleh lisan, tapi memang nggak ada niatan sumpah. Yang bisa begitu kan memang biasanya orang-orang Arab, karena bahasanya bahasa Arab, wallahi ini adalah bahasa Arab. Tapi kalau orang kita, orang non Arab, yang begitu mengucapkan wallahi ini kan betul-betul niatnya adalah bismillah, nawaitu dari awalnya adalah sumpah. Maka tampaknya sumpah lahu ini tidak bisa diukur dengan sumpah yang dilakukan oleh orang-orang selain Arab. Jadi dengan demikian kalau ada orang selain Arab mengatakan wallahi seperti itu, oh pastikan itu bukan sumpah lahu, itu adalah sumpah munakidah, sumpah yang memang sudah niat ya, sudah dengan tekad bulat niat untuk bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ya sumpah munakidah. Jadi maka sumpah yang pertama, sumpah lahu ini hanya berlaku bagi orang-orang Arab saja. Bagi orang-orang ya selain Arab tampaknya tidak berlaku yang namanya sumpah lahu ini. Yang kedua, bagian sumpah yang kedua adalah sumpah munakidah. Sumpah munakidah. Bagian yang kedua adalah sumpah munakidah, sumpah yang memang bismillah nawaitunya dia betul-betul bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sumpahnya saking keselnya, atau sumpahnya bismillah nawaitu, demi Allah saya berjanji ya, saya setelah nikah sama kamu saya nggak kawin lagi. Nah, ini sumpah apa ini yang begini nih? Saya setelah nikah sama kamu perjuangannya berat sekali, demi Allah saya nggak nikah lagi katanya. Ini namanya sumpah munakidah, sumpah yang memang serius diucapkan.
dengan niat yang bulat, dengan tekad yang bulat, niat yang sungguh-sungguh bersumpah. Sama dengan ngomong begini, ya Pak Haji, nanti insya Allah kalau anak saya sukses bisa diterima di PT ini, di pekerjaan ini, saya demi Allah deh, demi Allah saya nyumbang Pak, saya nyumbang pembangunan masjid ini ya minimal 10 juta. Nah, ngomong minimal 10 juta, sudah terlanjur ngomong sumpah. Jadi maka sumpah yang dilakukan ini adalah sumpah munakidah. Ketika tiba-tiba dilanggar sumpahnya, pasti dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi persoalannya berdosanya seperti apa? Kalau ternyata anaknya sudah diterima di tempat yang sudah diisyaratkan tadi, di tempat yang sudah disebut, kemudian dia juga memang kebetulan uangnya juga ada, tapi dengan 1000 alasan ini, aduh mohon maaf deh, bukannya apa, bukannya saya nggak mampu untuk sekedar nyumbang masjid 10 juta, tapi persoalannya luar biasa ya, ini banyak kebutuhan yang saya harus hadapi ini, dengan alasan ini dan itu dan ini dan itu. Maka tentu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu hanyalah Dia. Kalau memang itu alasan hanya sekedar untuk menjustifikasi, sesungguhnya dia ingin lari dari sumpah yang pernah dilakukan itu, ya lahu ma lahu alaihi ma alaihi, ya akibat negatif ataupun ya kebaikan yang akan didapatkan atau keburukan yang akan didapatkan, ya semua bergantung kepada dia. Karena kadang-kadang orang begitu, ngomong asbun, tapi giliran pelaksanaannya susahnya, naudzubillahi min dzalik. Maka sumpah yang seperti ini termasuk kategori sumpah munakidah. Tetapi sumpah ini akan bisa menjadi sumpah palsu. Sumpah palsu, sumpahnya para pejabat, sumpah palsu ini. Jadi demi Allah, bapak-bapak, demi Allah, dengar baik-baik, demi Allah, saya nanti kalau terpilih jadi ini dan itu, saya tidak akan begini begitu. Oh, saya tidak akan begini begitu. Itu udah pakai demi Allah lagi, sumpah. Begitu sudah terpilih menjadi ini dan itu, semuanya lupa, ma'assalamah, selamat tinggal semua. Sumpah yang seperti ini namanya sumpah humus. Apakah sumpah humus itu perlu membayar kafarah atau tidak? Atau cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya tetap selain bertaubat juga harus membayar kafarah, tetapi ulama yang lain tidak, nggak perlu pakai kafarah karena dia itu sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya cara dia harus bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang namanya sumpah humus, sumpah palsu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Lalu apa bedanya sumpah dengan janji? Sumpah itu kan sebenarnya janji juga, cuma janji untuk meyakinkan agar janji itu didengar oleh yang lain, agar orang yang diajak bicara itu betul-betul yakin dan percaya sama dia. Maka dia bawa-bawa nama Allah, demi Allah saya ngomong ini nggak sembarangan, ini pakai demi Allah loh, sumpah omongan saya ini, bukan sekedar berjanji. Sama sesungguhnya ya, seseorang ketika menggunakan kata Allah, demi Allah, ini hendak meyakinkan lawan bicara. Karena kalau saya tidak meyakinkan begitu, orang nggak percaya lagi sama saya, maka akhirnya dia bawa-bawa nama Allah, demi Allah. Jadi tentu tingkatannya lebih tinggi dibanding sekedar berjanji. Ketika berjanji, saya berjanji ya, nanti kalau begini-begini saya akan begini begitu. Kata Nabi, al-mu'minuna inda syurutihim. Orang-orang mukmin itu sesuai dengan perjanjian mereka. Ngomongnya apa ya harus ditepati. Al-mu'minuna inda syurutihim. Jadi al-mu'minun inda syurutihim. Jadi orang-orang mukmin itu sesuai dengan perjanjian mereka. Jadi ngomongnya apa itulah janji. Konsekuensinya jika tidak ditepati, ya makanya ya salah satu ya ciri munafik.
Ya, amali adalah idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia senantiasa mengingkari. Ini cirinya orang-orang munafik amali. Ngomong doang, janji terus tapi no action. NATO katanya, no action, talking only. Ngomong doang katanya. Ya, jadi ini yang seperti ini tentu konsekuensinya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seorang suami janji kepada istri tadi? Seperti bapak-bapak yang kalau ya punya mantu itu ya diperhatikan juga. Jangan kalau urusan mantu itu, kalau udah punya mantu itu intinya itu hajatan doang ini. Cukup enggak makanannya, nanti kira-kira dapat duit berapa, itu ya bukan sesuatu yang penting. Yang penting itu adalah apa yang akan terjadi pada anak bapak-bapak sekalian. Makanya ketika Kementerian Agama membuat yang namanya Sehatut Ta'liq, Sehat Ta'liq, Sehat itu redaksi, Ta'liq itu tolak yang digantungkan. Jadi maka kalau bapak-bapak punya mantu harus tahu yang namanya Sehat Ta'liq ini. Sehat Ta'liq ini maknanya adalah ingin memastikan sejauh mana kesungguhan mantu yang sedang ya nikah pada hari itu. Karena kadang anak-anak sekarang kalau gak diikat dengan janji yang seperti itu gampang, seenaknya sendiri. Makanya dirumuskanlah oleh para ulama yang namanya Sehat Ta'liq, konteksnya adalah termasuk bagian dari maslahah mursalah. Itu kebaikan ya untuk masyarakat. Maka Sehat Ta'liq senantiasa diucapkan oleh seorang suami setelah dia qabul menerima akad. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya nikah, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut. Maka akhirnya seorang suami mengucapkan Sehat Ta'liq. Ini sebagai satu pertanda bahwa suami sudah siap berjanji. Jangan sampai dalam perkembangan ke depan tidak terjadi apa-apa. Karena yang namanya, mohon maaf, anak perempuan itu kan posisinya memang dhaif, lemah. Laki-laki masih enaknya saja gitu kan. Apalagi mohon maaf kalau ternyata mantunya itu orang seberang sana, seberang sungai jauh, ya kan? Ya giliran pulang kampung nggak balik repot. Mau dilacak gimana? Ya kan nggak jelas namanya. Ya namanya seberang sungai kan jauh. Maka diikat dengan sumpah tadi. Setelah saya menikah, saya Fulan bin Fulan sebagai seorang suami, saya berjanji bersungguh-sungguh untuk ya berbuat baik, menggauli istri saya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf. Jika saya sebagai seorang suami meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut, kemudian istri saya tidak ridho akan perbuatan saya ini, lalu istri saya melaporkan kejadian ini kepada hakim pengadilan agama dengan memberikan uang iwat atau pengganti sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah tolak saya yang satu. Enak kan Pak? Kurang apanya Bapak sekarang? Jadi itu yang menjadi pedoman. Jangan bingung, kenapa Pak bingung? Iya ini Ustadz, mantu saya itu udah 1 tahun kagak pulang. La salam wa la kalam. Gimana ya? Jadi nggak pulang. Nah terus kan anak saya digantung begini gimana? Namanya perempuan mau nikah lagi, nanti ditanya surat cerainya mana atau bukti cerainya mana, nggak nikah lagi nggak jelas begini suaminya, gimana Ustadz ya? Lah ini mestinya bapak-bapak harus perhatian yang begini. Ingat dulu dia nikah pakai baca Sehat Ta'liq atau tidak? Oh baca perasaan deh, ada dok.
Itu videonya ada, masih ada. Oh, Pak, kalau baca gampang, Bapak nggak usah bingung-bingung. Datang aja ke pengadilan agama, laporkan mantu saya begini. Kita nggak ridho, sudah 1 tahun begini. Maka laporan diterima pengadilan agama, proses sebulan, keluar surat cerai yang pertama. Kalau sudah keluar surat cerai, berarti kan si anak tadi sudah punya ya tanda bahwa dia sudah diceraikan oleh suami, dia boleh nikah sama yang lain. Jangan persoalannya malah ruwet. Dengan suami pertama belum beres, udah nikah lagi. Naudzubillah min dzalik. Loh, itu gimana Pak Ustaz? Tahu pokoknya mantu saya udah nggak pulang Pak 1 tahun. Tapi maksudnya gini, nggak pulangnya itu gimana urusannya? Apakah memang anak bapak sudah diceraikan atau belum? Tahu deh. Ya jangan tahu-tahu gitu. Orang tua tanya tahu deh gimana urusannya. Ini yang gini nggak jelas. Itu nanti tiba-tiba 2 bulan kemudian suaminya datang, dilaporkan ke polisi, urusan berapa urusannya? Jadi maksudnya itu orang tua juga harus jelas posisinya kamu ini dengan suamimu seperti apa. Harus jelas. Kalau memang posisinya memang ya jelas seperti itu, ya berarti kan ada kesempatan lagi nikah sama yang lain. Tapi kalau kemudian nggak jelas, ya nggak bisa. Jangan pura-pura tutup mata, nggak tahu urusannya deh. Pokoknya nggak tahu deh urusannya Ustadz. Yang jelas sudah 1 tahun dia nggak pulang, nggak apa. Jadi 1 tahun nggak pulang itu kan ada 2 kemungkinan Pak. Mungkin istrinya ridho, biarin ya kan. Mungkin belum ada duit, belum apa, biarin aja deh. Tapi nggak boleh orang tuanya desek. Udah, apa yang kamu tunggu dari suamimu nggak jelas begitu. Udah 1 tahun, emang kurang lama lagi. Nunggu berapa bulan lagi suamimu kamu tunggu nggak jelas. Sudah saatnya kamu nikah lagi sama yang lain. Orang tua hanya desek begitu. Nah, statusnya gimana dengan suami yang pertama? Sudah diceraikan atau belum? Kalau orang tua yang ngotot, udah biarin, biar papa yang tanggung jawab. Kadang-kadang orang tua sok-sokan tanggung jawab apanya? Nikahkan sama yang lain. Nikah status anaknya masih menjadi istri orang lain itu nggak sah Pak. Kalau nggak sah konsekuensinya seperti apa? Zina kan? Ini orang tua harus tahu urusan begini. Jangan kemudian pura-pura nggak tahu deh. Anak begitu mau gimana? Mau begitu begini yang jelas statusnya belum diceraikan. Maka dilacak dulu keberadaan anaknya suaminya. Kalau sudah jelas keberadaannya, tanya Bang, kita bagi-bagikan saja. Maunya abang sekarang gimana? Sudah tahun nggak pulang, 1 tahun nggak pulang. Apa abang sudah nikah sama yang lain atau gimana? Kita mah baik-baikan aja deh. Kalau memang abang sudah nikah ya terima kasih, nggak ada masalah buat saya Bang. Masih banyak yang nunggu Bang saya ini. Tinggal bilang gitu. Ya udah saya nikahkan aja deh, biar sama-sama enak. Jangan enaknya di abang doang. Kita menjadi merana begini nggak enak. Kalau memang abang sudah nikah, tolong ceraikan saya. Biar sama-sama enak Bang. Kita sama-sama ya, jangan kemudian ambil enaknya sendiri. Kita ngomong begitu. Tapi kalau memang orang kan kadang-kadang mungkin saking keselnya sama mertua yang jadi korban anak, biarin aja. Gua sengaja pulang ini, pergi katanya. Habis bapak lo begitu sih, gua sakit hati sama bapak lo katanya. Loh, sakit hati gimana katanya? Dia ngata-ngatain saya seenaknya sendiri katanya. Lo jadi laki-laki sudah sekian tahun, ya kan? Jadi mantu saya nggak punya apa-apa begini-begini, ya udah gue pergi aja kan, biarin aja deh, gue sakit sama bapak lo bilang sama bapak lo. Lah kalau begini gimana urusannya? Ya tapi kalau orang tua jauh hari sudah persiapan, mantunya mau ngomong ini dan itu, apapun yang ngomongin dia, yang jelas 1 tahun nggak pulang karena perjanjiannya kan 3 bulan, ini udah 1 tahun, laporkan ke pengadilan agama, setuju, udah ceraikan, nikah lagi. Tunggu masa iddah, nikah lagi, kan jelas Pak. Itu namanya sehot ta'liq. Maka Bapak harus tahu urusan yang begini ini demi anak-anak. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita biarin aja deh. Kita yang gitu-gitu nggak usah Ustadz, bismillah aja deh. Gua maunya yang sunnah-sunnah aja Ustadz. Itu nggak ada sunnahnya katanya. Pokoknya yang sunnah-sunnah aja. Oh ya, baik kalau nggak ada sunnahnya nggak apa-apa ya kan.
nanti kalau terjadi apa-apa jangan menyesal. Iya deh Ustaz, kemarin gitu sih, habis itu uminya nikahnya begini-begini, maunya sunah-sunah mulu katanya. Ya begini ini kenyataannya. Katanya pamitnya pulang kampung Ustaz. Ya, kamunya di mana? Sulawesi Utara Ustaz. Lah Sulawesi Utara. Zaman corona begini gimana? Pulangnya aja ongkosnya banyak banget itu. Nah ini bapak-bapak ini mesti harus tahu kenapa pemerintah membuat yang namanya sehat ta'liq. Itu namanya janji dari seorang suami bahwa dia telah menggantungkan tolaknya. Itu sama dengan ucapan suami pada zaman dulu. Suami kan suka iseng sama istrinya. Awas hati-hati ya, saya sudah sampaikan kepada kamu, nggak usah kemana-mana, nggak usah ngobrol sama dia lagi. Ingat, kalau kamu sampai ngobrol sama dia lagi, in takallamti maha fa anti talikun. Jika kamu sampai ngobrol lagi sama dia, fa anti talikun, maka kamu akan terceraikan. Nah, itu ucapan-ucapan yang seperti itu termasuk tolak yang digantungkan. Itu diadopsi oleh pemerintah menjadi sehat ta'liq. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga dari ayat ini adalah lilladzina yu'luna min nisaihim. Bagi orang-orang laki-laki yang suka bersumpah kepada istrinya, ya saya tidak mau lagi berhubungan dengan kamu lagi, bosen deh gua, capek. Nah, nih ada seorang suami ngomong yang seperti itu. Ya, apa yang harus ya dilakukan ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang suami jika dia sudah ya bersumpah tidak akan ya menggauli lagi sama istrinya, maka ucapan yang seperti itu sudah dianggap sebagai sumpah ilah ya. Sudah dianggap sebagai sumpah ilah. Ya, jadi lau hajaroha muddatan tazidu ala arba'ati asyhur la yakunu mulian hatta yahlifa liqaulihi ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Kalau seorang suami meninggalkan istri, meninggalkan begitu saja, nggak pakai sumpah, nggak ilah. Tapi kalau kemudian ketika seorang suami sudah mengatakan demi Allah, saya nggak mau kamu lagi, capek udah. Nggak, kamu maksudnya nggak mau gimana? Nggak mau mencampuri lagi. Ini namanya sumpah ilah. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Wahtalafu fil mudallati tabinu fil mar'a min zawjiha. Lalu kira-kira suami itu konsekuensinya berapa bulan atau berapa lama sehingga seorang istri bisa terceraikan secara otomatis oleh dia? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 4 bulan. Kalau dia habis ngomong begitu ditunggu sampai 4 bulan, memang betul-betul nggak mencampuri lagi, otomatis sudah terceraikan. Ya. Tetapi menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, la tutallaqu bimundhil udda wa inna ma yu'maru zauju bil fi'a awir ruju' an yaminihi awi bitolak fa inim tanaz zauju minhuma tolak wal hakim. Jadi kata Abu Hanifah, pokoknya kalau habis sumpah begitu ditunggu, tangguhkan selama 4 bulan. Kalau sudah ditangguhkan selama 4 bulan dia masih nggak balik lagi, maka otomatis istri itu terceraikan oleh suami. Tetapi menurut ya Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak bisa begitu. Perempuan itu tidak bisa otomatis terceraikan oleh suaminya yang sudah bersumpah ilah tersebut. Tetapi ketika suaminya sudah bersumpah ilah seperti itu, suaminya tetap diperintahkan untuk rujuk, untuk kembali berbaik ya, hubungan baik lagi kepada istrinya. Tapi kalau kemudian suami ya tetap nggak mau, maka pilihannya sekarang, kalau Anda memang tidak mau berhubungan lagi sama dia, ya sudah, kamu ceraikan saja. Nggak, gua nggak mau ceraikan. Kalau nggak mau ceraikan,
maka yang menceraikan adalah pengadilan agama. Maksudnya biarin, gua nggak menceraikan, biarin. Memang dia sakit hati. Loh, dia sudah sakit hati. Yang kedua, dia sudah ngomong tadi, pakai demi Allah nggak mau mencampuri lagi. Tapi giliran dirembukin sama keluarganya, ya sudah. Kalau memang kamu nggak mau lagi sama dia, sudah ceraikan saja. Enggak, gua nggak mau menceraikan. Nah terus, pokoknya udah, gua nggak mau nyerah, nggak mau mencari dia, biarin aja. Nggak bisa begini. Kata Abu Hanifah, pokoknya asal sudah 4 bulan, otomatis dia terceraikan. Tapi kata jumhur ulama nggak bisa begitu. Suaminya disuruh lagi, suruh berhubungan baik dengan dia. Kalau nggak mau, ya udah, kalau nggak mau ceraikan dia. Kalau nggak mau lagi, biar pengadilan agama yang memutuskan. Ini salah satu manfaatnya nikah dengan resmi, jamaah sekalian. Jadi prosedurnya ada. Kalau ada masalah-masalah nikah resmi itu ada prosedurnya. Kalau ternyata suaminya membangkang, nggak mau ini dan itu, yang menceraikan siapa? Pengadilan agama. Coba kalau nikahnya nggak pakai pengadilan agama, nikahnya pakai Pak Amil doang. Dicatat Pak Amil doang, ada kertas, ya, ada meterehnya. Yang menikahkan Pak Amil, bukan sih yang menikahkan sih orang tua saya sendiri. Pak Amil hanya menjadi saksi doang. Coba kalau ada masalah begini gimana penyelesaiannya? Ya udah Pak, dibawa ke pengadilan agamanya siapa? Ya Pak Amil. Emangnya Pak Amil bisa punya hak itu? Enggak ada. Ini salah satu manfaatnya kenapa nikah itu harus secara resmi. Prosedurnya itu biar enak, ada apa-apa gampang. Kalau hanya nikah pakai selebar kertas, ada tangan di atas materi, tanda tangan Pak Amil sebagai saksi, ada ini Pak, ini saya nikah, iya. Tapi kalau ada begini, model suami yang begini gimana? Yang jadi korban siapa? Laki-laki yang jadi korban adalah perempuan. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah ya termasuk kategori yang namanya sumpah ila. Sumpah di mana seorang suami ya memang betul-betul ya dia tidak mau mencampuri istrinya ya karena alasan tersebut ya. Jadi kalau memang nikahnya itu dengan KUA, nikah resmi, ya gampang, bawa masalah ini ke pengadilan agama. Tapi kalau nikahnya pakai di bawah tangan, hanya sama Pak Amil doang, apa yang harus dilakukan? Inilah pelajaran buat kita semua jamaah sekalian, dalam kondisi apapun. Kalau memang keluarga kita, anak kita, cucu kita, atau siapa saja mengalami hal yang sama, jangan sampai terjadi yang namanya nikah di bawah tangan. Soalnya nggak mau Pak dia, saya mau menjadi kedua, tapi saya minta resmi aja nggak mau dia. Soalnya dia terus terang aja takut sama istri. Ya kalau dia urusan begitu takut sama istri yang pertama, gimana urusannya? Tapi saya sih udah bismillah aja deh Pak, karena dia sudah janji sama saya, deal-dealan. Ya kalau kamu mau menjadi istri saya yang kedua, nikahnya di bawah tangan, saya siapkan segala sesuatunya. Rumah sudah siap, mobil sudah siap atas nama kamu. Yang nggak siap terus terang aja saya, nikahnya saya nggak mau pakai KUA. Ini rumah langsung saya atasnamakan kamu, mobil saya atasnamakan kamu, udah. Tapi kalau dituntut saya nikah pakai KUA, saya enggak deh. Nah ini ya kalau memang resiko yang akan terjadi ya seperti itu, ya nggak ada masalah. Itu saya sampaikan seperti itu. Itulah kenapa segala sesuatunya harus kita lakukan dengan cara prosedural, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Toh Indonesia itu kata Timur Tengah dianggap sebagai negara Islam. Islamnya di Indonesia itu hanya satu, terkait dengan masalah pernikahan, masalah wakaf itu memang 100% mengikuti
ya nilai-nilai Islam yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Jadi kata Gus Salahuddin almarhum, adanya Gus Dur, Indonesia itu oleh orang Timur Tengah disebut sebagai negara Islam. Kalau kita belajar nasyiin, belajar berdasarkan Indonesia daulatun akbaru daulatin akbaru duwalil islamiyah fil alam. Oh, katanya begitu. Indonesia adalah negara Islam paling besar di dunia ini. Kata dia, Islamnya di mana ya? Kan Indonesia nggak ada negara hukum-hukum Islam yang ada. Ternyata setelah diteliti, yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara Islam itu adalah hal-hal yang terkait dengan masalah pernikahan, wakaf, itu ya nikahan. Maka sampai ada yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Itu Indonesia di situ, Pak. Perkara hukum yang lain tidak Islami nggak ada masalah, tapi Indonesia oleh orang Timur Tengah menyebutnya sebagai negara Islam itu hanya gara-gara satu, karena hukum atau undang-undang pernikahan yang diundangkan sejak zaman Pak Harto 1974 itulah yang menjadi acuan bahwa Indonesia itu negara Islam dalam hal pernikahan. Jadi kalau orang Arab saja menyebut negara Islam, kenapa kita justru masih melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh founding fathers kita, oleh para leluhur kita, para sesepuh kita, para ulama kita? Maka kesimpulannya adalah terkait dengan masalah hal ini, sudahlah lakukan secara prosedural. Jangan mencoba melakukan di bawah tangan dan lain sebagainya, karena akibatnya yang menanggung adalah kita-kita dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki mah dimanapun nggak ada masalah, Pak. Laki-laki nggak ada masalah, tapi senantiasa korban penderitaan itu pasti akan ditanggung oleh pihak perempuan. Karena itu kita sebagai pihak perempuan, kita harus sadar bahwa ternyata hal itu memang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai terulang deh. Masa punya mantu hanya nikahnya di bawah tangan doang katanya. Jangan sampai terjadi itu. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Inilah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, ya saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya simpulkan kajian kita pagi hari ini ya terkait dengan larangan banyak bersumpah. Yang pertama adalah jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bawa-bawa nama Allah. Demi Allah, saya sudah terlanjur nggak melakukan ini dan itu. Tapi kalau itu memang sudah terlanjur oleh kita, abaikan sumpah itu, kita tetap bayar kafarah dan kita tetap lakukan kebaikan lagi. Kalau sudah terlanjur seseorang mengatakan, demi Allah saya tidak mau ke rumah dia lagi, mertua itu brengsek banget, demi Allah saya nggak itu lagi. Kalau sudah terlanjur, ya sudah, sumpahnya dibayar dengan kafarah, kita tetap baik lagi sama mertua, tetap baik lagi sama mantu yang sudah bersumpah serapah seperti itu. Yang kedua adalah bahwa dalam Islam ini sumpah ada 3. Sumpah yang punya konsekuensi hukum adalah sumpah munakidah dan sumpah humus. Pada ayat ini yang disampaikan oleh Allah, sumpah yang punya konsekuensi hukum adalah sumpah munakidah. Seseorang bismillah ya menggunakan demi Allah, ya saya mau ini dan itu, ya tapi dalam kenyataannya tiba-tiba dia tidak bisa melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya, apakah karena dia mungkin ketidakmampuannya atau memang sengaja dia tidak melaksanakan? Jika dia memang tidak melaksanakan padahal apa yang dijanjikan dia sesungguhnya ada, maka jelas dia berdosa besar. Ya, tetapi kalau sudah terlanjur sumpah, kenyataannya karena ada satu dan lain hal sehingga di saat dia bersumpah mau nyumbang masjid, mau nyumbang anak yatim, ternyata tidak jadi dilaksanakan, maka sumpahnya harus dibayar dengan kafarah sumpah. Kafaratul yamin adalah shaumu salasati ayyam, kafarah sumpah adalah berpuasa 3 hari selang-seling atau berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah
bahwa seorang suami jangan juga ya bentar-bentar sumpah sama istrinya, nggak ada kecocokan dengan istri karena satu dan lain hal, tiba-tiba keceplosan sumpah, demi Allah saya tidak mau mencampuri kamu lagi. Kalau itu memang ucapan suami, maka ditunggu selama 4 bulan berturut-turut. Jika suami tidak berhubungan dengan istri itu, menurut Abu Hanifah otomatis perempuan itu sudah terceraikan. Tapi menurut jumhurul ulama, Malik, Syafi'i dan Ahmad, nggak bisa. Biarpun sudah ngomong yang seperti itu, tetap suami diperintahkan untuk kembali kepada istri, berhubungan baik dengan istri, adapun sumpahnya tetap dibayar kafaroh saja. Tapi ketika suami sudah diminta untuk kembali kepada istri tetap enggan membangkang, ya sudah, apa boleh buat. Ya sekarang kalau nggak mau baikan lagi sekarang, coba kamu ceraikan kamu saja. Nggak mau menceraikan. Di saat suami diminta menceraikan nggak mau menceraikan, maka dalam hal ini yang bertindak atas nama suami adalah pengadilan agama yang bertindak menceraikannya. Ini yang harus kita fahami terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah ilah. Dalam hal ini sih pendapat Abu Hanifah lebih menguntungkan perempuan. Pokoknya orang dia sumpah kok, ini saya rekam. Ibu kan dengar tadi kan dia ngomong begitu kan, demi Allah saya tidak mau mencampuri kamu lagi. Dengar semua kan? Dengar. Ya ini udah 5 bulan, ya udah otomatis terceraikan. Kata Abu Hanifah begitu, nggak usah pakai nunggu dia menceraikan atau tidak. Dalam konteks ini pendapat Abu Hanifah yang memang cukup menguntungkan bagi pihak perempuan. Karena kalau kemudian kita sampai mohon-mohon, minta kepada si laki-laki itu suruh menceraikan enggak deh, ogah gua katanya. Nah, kan biasanya masing-masing mengedepankan egonya masing-masing. Dalam konteks ini pendapat Abu Hanifah bisa menjadi rujukan bagi orang yang suka ego tadi, ya. Yang egonya tinggi, cukuplah sudah. Kalau gitu kita mengikuti pendapat Abu Hanifah saja. Toh memang kenyataannya dia sudah ngomong bersumpah tidak mau mencampuri. Maka kata Allah, tarabbusu arba'ati asyhur, ditunggu selama 4 bulan. Kalau 4 bulan tetap belum mencampur istrinya, otomatis istrinya terceraikan. Kenapa pilihan waktunya 4 bulan jamaah sekalian? Kok enggak 1 tahun? Kok enggak 2 bulan? Enggak 3 bulan? Kenapa harus 4 bulan? Ternyata berdasarkan penelitian. Nah, zaman dulu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kekuatan seorang wanita tidak tidur sama suami, tidak dicampuri oleh suami itu hanya 4 bulan saja. Nggak bisa sampai 1 tahun, Pak. 4 bulan. Kenapa? Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya biasa pejabat kepala negara berkeliling ke warga-warganya malam-malam. Nggak taunya terdengar suara-suara ini. Ya namanya ya gimana ya? Ya istri-istri yang sedang ditinggalkan oleh suaminya berjihad di medan perang itu pada galau. Kemudian ngomongnya ngeloyor kemana-mana. Aduh, kayaknya hampah banget ya malam ini katanya. Coba kalau ada suami di samping, ya kan, kita bisa bercanda ria main-main begini dong. Aduh, betul-betul pahit kehidupan ini. Nah, ini perempuan. Umar mendengar. Wah, siapa itu dia itu? Tandain itu rumah itu. Pagi harinya Umar mengutus utusan seorang perempuan. Coba Bu, tanyakan kepada si ibu itu, tadi malam kenapa sampai ngelantur kemana-mana itu? Jawab, betul, suami saya memang meninggalkan saya sudah lama. Udah berapa? Udah lama deh katanya. Ditinggalkan kemana? Lah, kan diutus oleh Khalifah Umar untuk berjihad. Terus akhirnya Umar mengatakan, coba tanyakan sekalian kepada ibu-ibu, bukan hanya dia, ibu-ibu yang lain. Ditanya, wahai ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini hanya sekedar untuk memastikan saja.
Kira-kira ibu-ibu itu kalau ditinggal suami selama sebulan gimana? Biasa, sebulan biasa, nggak ada masalah. Kira-kira kalau 2 bulan gimana? 2 bulan ya masih nggak ada masalah deh. 3 bulan nggak ada masalah. 4 bulan gimana? Nggak deh. 4 bulan udah itu mentok lah, batasan maksimal. Itu yang jawab itu adalah ibu-ibu pada zaman sahabat. Yang ngomong ibu-ibu Pak, bukan bapak-bapak ini. 4 bulan. Makanya Bapak perhatikan kenapa iddah paling lama dalam Islam ini 4 bulan Pak. Iddah ditinggal ya karena cerai, usia subur, ya masih 3 kali haid, 3 kali suci, antara 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena belum haid atau sudah nggak haid lagi, cerai sama ya suaminya, iddahnya hanya 3 bulan. Iddah paling lama itu adalah iddah ditinggal mati suami. Iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Maka pastikan ini orang tua juga harus ngerti, ya. Jangan sampai punya mantu tiba-tiba baru pengantin baru, kerjanya langsung di kapal. Setahun baru pulang, langsung kerjanya di Hong Kong. Kapan tuh Pak? Tahu deh, kontraknya 3 tahun baru pulang. Aduh, kasihan amat ya, punya mantu baru ya pengantin baru 5 bulan udah tinggal kabur lagi. Ini kenyataannya begitu kata Umar. Makanya kenapa Allah menetapkan angka 4 bulan dalam sumpah ilah 4 bulan. Iddahnya wanita yang diceraikan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari, maka menunjukkan angka 4 bulan itu adalah angka yang maksimal. Sehingga mestinya kalau di sini ada Panglima TNI yang mengirim ya warganya, anggotanya untuk menjadi pasukan perdamaian itu, mestinya jangan sampai 1 tahun 2 tahun dong, maksimal 4 bulan di rolling, 4 bulan di rolling. Seperti itulah mestinya. Ya kita harus manusiawi juga. Manusiawi juga. Itu mestinya. Jangan sampai bertahun-tahun ya. Jadi kenapa ada angka 4 bulan? Berdasarkan survei yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekuatan seorang wanita ditinggal suami itu maksimal hanya 4 bulan. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadirallahu yakum ajmain, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.